Kita ke Mas Guntur Romli. Tadi baru sedikit ya, Maria ya. Kita ingin tahu sebenarnya tarik ulurnya di akar rumput para relawan ini bekerja seperti apa? Kalau saya melihat malah ini kita bicara fakta ya. Ada pengurus Ganjaran di Banten namanya Haji Dede. Oke. Dia dulu itu 212 dan pendukung Pak Prabowo 2019. Sekarang bersama kami di Ganjaran Spartan. Dan kami nanti akan undang minggu depan untuk talkshow dengan dia. Kenapa dia berubah dari pendukung Pak Prabowo dari 212 menjadi pendukung Pak Ganjar Pranowo. Itu kalau kita bicara soal fakta yang ada di lapangan. Kemudian saya juga ingin komentari dari Bung Faisal Assegaf tadi itu. Faisal Assegaf ya. Karena aslinya Faisal. Ini Faisal. Jadi perbincangan kita kan memang ini kan terkait dengan Pak Jokowi ya. Kemudian di situ ada Pak Prabowo, kemudian ada Pak Ganjar. Nah kalau Pak Anies kan sejak awal kita melihat kan sebagai antitesa. Jadi kalau tidak diperbincangkan pada malam ini itu ya hal yang wajar ya. Kecuali kalau memang semuanya kita kan bicara soal prinsip bahwa tahun 2024 kalau saya sebagai warga negara juga yang bayar pajak, yang juga punya hak untuk demokrasi dan bersuara, kita tidak sedang mencari pengganti Jokowi 2024, tapi adalah penerus. Ini suara saya yang juga ya saya nyatakan. Nah, kalau kita bicara soal posisi Pak Jokowi sebagai presiden, saya sebutkan tadi bahwa dia memang harus adil ya. Kedekatan dengan Pak Prabowo sebagai menteri, kemudian dengan Pak Ganjar juga sebagai gubernur. Dan ingat, sebelum Pak Anies selesai dari jabatan sebagai gubernur, dia juga bersama Pak Jokowi kok. Hadir di acara Formula E, terus datang misalnya ke di Bundaran HI. Jadi Pak Jokowi menurut saya tidak membeda-bedakan sebagai seorang presiden siapapun ya, mau dekat dengan siapapun. Jadi jangan dikatakan bahwa ketika sekarang kita tidak memperbincangkan Anies Baswedan bahwa di situ ada diskriminasi, tidak. Tapi ini kita soal percakapan yang muncul di publik. Apalagi di sana dinyatakan bahwa Anies sebagai alternatif, sebagai antitesa, sebagai perubahan terhadap Jokowi. Jadi kalau tidak dalam arena perbincangan ini, ya menurut saya hal yang wajar. Artinya menurut Anda Pak Jokowi tidak mendegradasi Anies Baswedan dalam hal ini konteks sebagai baca pres dengan pertemuannya hanya dengan Ganjar dan juga Prabowo ya? Kalau mau bertemu dengan Pak Jokowi ya ditanya apa relevansinya, apa korelasinya. Kalau dengan Pak Prabowo kan sebagai Menhan, seperti halnya juga ketemu dengan pejabat negara yang lain, dengan menteri yang lain. Kalau dengan Pak Ganjar sebagai gubernur dan dinasnya, kalau dengan Pak Anies sebagai apa? Itu yang Bang Faisal langsung ditanggapi. Ya. Singkat saja. Sebenarnya pola hubungan Partai Nasdem dengan Pak Jokowi itu bagus. Jadi pola hubungan yang terjadi di belakang istana kan, tanpa menarik Anies masih lewat pintu depan istana. Justru tadi saya bilang, kalau Pak Jokowi dilihat sebagai bagian dari koalisi partai, maka Nasdem kan juga punya hak untuk mengakses komunikasi dengan Pak Jokowi. Dan hubungannya kemarin kita lihat bagus. Pak Jokowi mengundang Pak Surya Paloh dan seluruh rakyat mengatakan ini jauh lebih bermartabat daripada Pak Ganjar dan Pak Prabowo yang tarik-tarik, yang terus memaksa untuk dapat dukungan dari Pak Jokowi. Relevansinya Bang dalam lingkup saat ini kerja presiden? Nasdem itu masih partai koalisi pendukung Pak Jokowi dan yang kedua dia tidak merecoki. Dan bagusnya Pak Anies ketika ditanya apakah perlu ketemu dengan Pak Jokowi, Pak Anies jawab tegas, tidak usah, biarkan saja kan, biar jalan secara demokrasi. Nah maksud saya ini Andre, ini bagus. Harus ada ambil pelajaran dari partai yang jauh lebih matang, mandiri, percaya diri. Tapi kalau lihat Prabowo ini kan datang dengan 4 sak kantongnya, terus jalan terus dengan modal itu selama 20 tahun, capek kita bosan lihatnya. Begitu juga Ganjar. Begini Bung Adian, ada problem di internal partai besar PDIP. Saya itu kalau lihat Bung Adian saya sayang, saya kasihan. Ini kurus badan. Karena begitu aktivis 98 masuk ke partai politik, itu mengalami kerusakan yang namanya panca indera. Jadi gagu, jadi tuli, jadi buta. Kenapa? Ada tidak bekerja demokrasi secara baik di sana. Semua itu bersifat komando politik, bersifat kekuatan
ketua umum partai. Bung Adian langsung Bang ditanggapi. Adian, Bang Adian harus tanggapin. Bung Adian silakan. Bang Adian harus tanggapin. Silakan, Bung Adian. Sesama Itu aktivis dulu, 98. saya berharap ke depan saya berdoa. Singkat, Bang. The next Ibu Megawati itu Anda jadi ketua umum, Anda harus percaya. Bang Adian. Oke, siap, cukup. Ditanggapi. Itu juga Bang Silakan, Adian. Bang Adian. Jadi problem Ambil posisi. terbesar kenapa dibuat forum ini adalah tingkat kepercayaan rakyat kepada Jokowi sampai 90%. Kalau itu saya koreksi, saya menulis soal itu nggak usah lah, Sebentar itu dulu. berbayar lah survei lah. Versi Bung Adian. sebentar. Silakan, Bung. Oke. Kalau tingkat kepercayaan Itu jebakan 90%. Ya, tingkat kepuasan 82%. Andai kata tingkat kepercayaan dan kepuasan tidak setinggi itu, nggak ribut dia. Saya Itu. kira Bung Adi, Sebentar. kita perlu mengedepankan Begini, itu sorry. survei yang sangat Bergantian, Bukan. Bang Faisal. Kalau Bergantian. kemudian ada data lain, sampaikan saja. itu jebakan saja supaya dia menjadi permen yang kuat dan No direbut oleh problem. Ganjar sama Prabowo. Apapun itu, tapi kita bisa harus dikoreksi. berbantahnya dengan hasil survei lagi. Saya kira Ganjar Nah, kuat itu karena berada pada posisi elektabilitas PDIP. gua mau sebenarnya. menjelaskan Bukan bahwa kenapa Jokowi. kemudian mereka sangat rumit, ribut, rame, narik-narik karena angka-angka itu. Andai kata angka tidak seperti itu juga tidak jadi seperti ini kok. Itu loh. Nah, kalau kemudian lu bilang tadi soal partai, bagaimana aktivis 98 masuk partai, kita punya pilihan-pilihan politik yang masing-masing kita sadari dan saling kita hormati. Lu tidak berpartai, gue hormati. Teman-teman yang juga berpartai di tempat lain kita hormati. Bahkan yang berpartai di tempat yang ketua umum partainya juga menjadi problem buat kita dulu, saya hormati. Saya tidak setuju pendapat Anda, tapi hak Anda untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Kira-kira seperti itu. Gitu loh. Nah, apa? Saya menghormati dimanapun teman-teman berada. Walaupun secara personal saya akan punya penilaian dan membuatkan catatan masing-masing buat masing-masing orang. Saya percaya seperti itu. Kalau kemudian memang pemilu ini bisa kita selesaikan dengan baik, mau bagaimanapun panasnya dalam ruangan ini akibat dari tema-tema yang dibuat TV One. Lagi-lagi TV One, Bang. Kenapa sih, Bisa Bang? aja. Oleh karena itu kami mengundang Bang Adian supaya Nggak jelas begitu. dan Tapi ini asli tidak fair, bos. Asli tidak fair. Nih kita fair saja ya. Bahas antara Ganjar dan Prabowo, tapi pendukung Aniesnya dibawa. Sementara namanya tidak Saya kira ada. kita udah ikhlas karena malam Bukan ini soal ikhlas tidak ikhlas. Ini lain Bung Adian, soal- satu hal yang saya senang malam ini, Begini. begini Bung, satu poin mohon saya ungkapkan di sini. Saya melihat tidak ada hujatan dan serangan yang lebih spesifik kepada Anies. Saya melihat ada kemajuan dalam interaksi ini. Kita Iya kan? saling serang. Tidak maksudnya kalau di luar sana Ganjaris dan Prabowo itu terlalu tendensius. Nah, kita rapikan itu semua, kita masuk ke dalam orbit demokrasi yang lebih bermartabat. Sebenarnya kalau kamu lalu tidak komentari lagi ya Faisal, kita lebih tajam lagi nih berdua. Oke, gitu aja lah. baik beda argumen boleh tapi tetap harus bersalaman. Ya, terakhir ya. Oke. Semua harus ada mayem ya. Baiklah pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa, di studio Jatan Bekasi sudah hadir Syekh Bawa Jabar. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Terima Syekh. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kak Andrew, Kak Maria, tamu undangan, mahasiswa-mahasiswi, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam iman dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa terjadi di zaman Khalifah Rasulullah SAW, Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu warda. Salah satu hari beliau merasa kehilangan baju besi. Ya. Lalu ketika beliau berjalan di pasar, beliau melihat seorang Yahudi yang memegang baju besi ingin jual. Kaget Amirul Mukminin, Khalifah ya. Kok ini baju besi saya? Kata beliau orang Yahudi, enggak, ini baju besi saya. Terus akhirnya kata orang Yahudi, kita laporkan atau kita pergi ke hakim, qadhi muslimin, saat itu Shuraihul Qadhi. Berdua pergi ke sana. Bayangkan, Khalifah, presiden umat Islam, sama orang Yahudi pergi ke hakim. Bayangkan, itu yang namanya toleransi. Toleransi bukan artinya
harus kami percaya dengan agama orang lain. Toleransi bukan harus saya mengucapkan kalimat yang melanggar akidah kami. Toleransi bukan artinya harus saya mengikuti percaya dengan agama yang lain. Toleransi tidak menzalimi orang lain, masing-masing punya hak. Lalu mereka berdua, orang Yahudi dan Khalifah Rasulullah SAW, Presiden umat Islam. Lalu mereka berkata, ada apa keperluannya? Ya, ini baju bisi saya, kata Amirul Mukminin. Kata orang Yahudi, enggak, ini baju bisi saya. Mana buktinya? Buktinya baju bisi di tangan saya. Akhirnya, wahai Amirul Mukminin, saya tahu bahwa Amirul Mukminin tidak mungkin bohong, pasti benar. Tapi mana buktinya? Enggak ada bukti. Ada saksi enggak? Ada, 2 orang, harus 2 orang. Di bawah hamba sahaya namanya Gambar dan anaknya Al-Hasan radhiyallahu anhu arda. Sang hakim terima saksi dari Gambar tapi tidak boleh terima dari Al-Hasan. Kenapa? Karena anak Khalifah Rasulullah SAW tidak boleh menerima. Waktu Indonesia Barat ada wawancara eksklusif Maria ya. Iya, antara pimpinan redaksi TV One Karni Ilyas bersama dengan Anies Baswedan. Sekali lagi live pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 8 malam. Saksikan Karni Ilyas bersama Anies Baswedan Jumat 28 Juli jam 8 malam live di TV One. Sekali lagi terima kasih banyak Syekh Muhammad Jaber, Bung Boni, Bung Guntur Romli, Mas Adian Napitupul. Terima kasih banyak Bang Adian. Terima kasih Bang Andre, Bang Bob, Bung Faizal. Terima kasih dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Bung Karno Jakarta. Kami kembali lagi minggu depan pemirsa. Terima kasih, saya Maria Segar. Dan saya Andro Beni Merkuri. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa.